Insya Allah. Ini sih biasanya yang suka dikasih masukan gitu ya ke anak-anak yang bilang mau kuliah, mau sekolah ke luar negeri itu, yang paling sering kita tanamkan itu mandiri belajar. Ya, mandiri belajar. Sampai dia bilang gitu, kalau kalian belum mandiri belajar, nggak usah berangkat. Kenapa? Karena ya mandiri belajar inilah yang ya itu tadi tujuan berangkat itu mau ngapain? Mau belajar. Lah belajarnya belum mandiri, ngapain ke sana? Jauh gitu. Belajar Nanti masih, nggak selesai. iya belajar masih disuruh-suruh orang tua. Ya pengalaman sendiri sih. Berkaca Susah dari betul diri. selesai belajarnya gitu. Kuliah itu susah betul selesaikannya gitu. Ya masih harus disuruh-suruh orang tua, datang ke kampus masih males-malesan gitu. Nyari dosen masih, atau malah dosen nyari-nyari dia gitu kan, ada juga kayak gitu kan, dosen yang nyari-nyari mahasiswanya gitu ya, yang nggak pas lah ketika kita sudah kuliah. Kita masih berharap kita yang diantarkan ilmu kepada kita gitu. Ya sebenarnya dari awal ya kalau Islam itu kan tidak mengajarkan guru yang ngejar-ngejar murid, enggak. Iya, Tapi dalam Islam itu harusnya. kan murid yang ngejar-ngejar guru seharusnya gitu. Nah, apalagi dia udah usia kuliah, udah usia dewasa, ya harusnya sudah mandiri belajar nih. Waktunya belajar ya belajar, waktunya kuliah ya kuliah. Ada tambahan harus belajar di luar, ya harus menyiapkan waktu untuk itu gitu. Jangan pesta-pesta sepanjang malam, besok pagi kuliah setengah setengah nyawa. Atau kuliah setengah nyawa, atau malah nggak kuliah sama sekali, kelewat terus gitu, tip absen doang gitu, terus berharap nilainya bagus. Janganlah. Kasihan orang tua yang sudah jauh-jauh membiayai, biaya juga nggak tidak sedikit gitu kan, belum lagi biaya bulanannya gitu. Nah, jadi harus sudah mandiri belajar, sudah punya teknik belajar sendiri, itu lebih bagus lagi gitu kan. Nah, sudah terbiasa pas SMA itu udah punya teknik belajar sendiri kan, tiap orang kan cara belajarnya beda-beda. Nah, jadi sudah paham aku ini paling efektif itu belajar seperti apa, paling efisien belajar seperti apa gitu. Harus sudah paham itu gitu. Ketika pergi jauh kuliah, kalau belum punya ini ya sebaiknya belajar dulu lah cara belajar yang benar gitu sebelum memutuskan untuk pergi kuliah jauh-jauh. Apalagi masih disuapin. Iya deh ya, disuapin ya. Ada dulu tuh yang masih diantar-antar, mak tiap pergi kuliah itu diantar-antar gitu. Ya Allah, Karena namanya deket apa gimana nih? memang pindah tuh dekat gitu, emang sengaja pindah ngambil rumah di Jatinangor itu supaya bisa ngantar anaknya ke kuliah tiap hari itu. Nggak tau lah anaknya kebutuhan khusus atau gimana lah ya, nggak ngerti juga gitu. Cuman Berarti sebetulnya dia belum mandiri mengurus dirinya sendiri, betul nggak? iya, dia apapun lah kondisinya gitu ya, tapi yang jelas ibunya masih harus ngantar-ngantar dia, berarti dia sebenarnya belum siap untuk Enak banget ya punya ibu yang punya waktu luang gitu ya. Bisa nganter anak kuliah, ya Allah. Anaknya satu-satunya. nggak tahu, nggak kenal gitu, cuma lihat aja setiap kali berangkat kuliah tuh ada tuh dia satu mahasiswa itu diantar sama ibu ya tiap kali berangkat kuliah sama pulang kayak gitu. Jadi tiap berangkat kuliah sama pulang selalu ketemu gitu, ya. Dijagain. Ya, jadi ya nggak perlu sampai kayak gitu kali gitu kan gitu ya. Jadi pertama dia mandiri bersosialisasi, kedua dia mandiri juga dalam belajarnya itu sudah mandiri gitu. Jadi jadwal kuliah tuh dia penuhi dengan baik gitu. Ada tuh satu senior aku waktu itu uh, organisasinya kenceng, tapi kuliahnya juga kenceng, bagus nilainya gitu. Tiap kali kuliah tuh nggak pernah bolos, nggak pernah titip absen, datang terus itu, terus ada tugas-tugas dosennya kerjakan semua. Tapi dia aktif juga organisasi, itu luar biasa. Jempol. Nah, kalau udah kayak gitu itu enak lah kita lepas anak itu untuk kuliah jauh gitu ya. Jadi kalau yang masih males-malesan, yang masih pengennya dibantu terus, belum mengerti cara ngatur waktu gitu ya, ya tadi nggak usah. Kita juga